Apa ya, di situ vibes-nya, ambience-nya memang terasa sakral. Itu perasaan yang jujur yang nggak bisa dibendung. Pas Manda jalan ke altar dianterin sama Dadi, itu menurut aku tuh sangat-sangat, apa ya, bahasanya tuh beautiful aja sih. Nggak Manda cengeng aja. Ya, Aku itu sangat banget. itu momen yang nggak bisa dideskripsikan sih, tapi memang sangat-sangat bikin aku terharu. Bahkan yang pas ngucapin sumpah tuh berusaha sekuat tenaga untuk nggak nangis, tapi nggak bisa. Sosok Kenny Austin kini menjadi perbincangan hangat di jagat hiburan tanah air. Bagaimana tidak, tiba-tiba saja aktor yang juga berprofesi sebagai pengusaha itu akhirnya mengumumkan pernikahannya dengan aktris cantik Amanda Manopo. Ucapan selamat pun langsung memenuhi halaman media sosial Kenny dan Amanda. Kenny dianggap berhasil menaklukkan hati Amanda yang tidak lain adalah lawan mainnya di sinetron Cinta Yasmin RCTI. Apa ya, di situ vibes-nya, ambience-nya memang terasa sakral. Itu perasaan yang jujur yang nggak bisa dibendung. Pas Manda jalan ke altar dianterin sama Dadi, itu menurut aku tuh sangat-sangat, apa ya, bahasanya tuh beautiful aja sih. Nggak Manda cengeng aja. Ya, Aku itu pengen sangat banget. itu momen yang nggak bisa dideskripsikan sih, tapi memang sangat-sangat bikin aku terharu. Bahkan yang pas ngucapin sumpah tuh berusaha sekuat tenaga untuk nggak nangis, tapi nggak bisa. Tapi ya pokoknya aku dari dulu sebelum Manda ketemu Kenny juga selalu berdoa pokoknya semoga Manda bisa mendapatkan bahagianya gitu, dan selalu berdoa yang terbaik buat Manda. Aku juga kenal, kita berdua juga kenal Kenny udah lama, aku kenal Manda udah lama. Jadi ya kita ikut berbahagia. Kalau Kak mungkin seperti apa kan? Aku juga pastinya happy banget ya, karena memang kita udah Kenal lama sama Kenny, tapi kita bahkan suka liburan ke luar negeri bareng sama Kenny, jadi kita kenal baik sama dia. Dan akhirnya senang sih dia bisa menetapkan hati untuk menikahi Manda, dan mereka terlihatnya bersama tuh saling sayang. Terus juga kayaknya seru ya hubungannya, naik gunung bareng, hobinya dilakukan bareng-bareng. Jadi aku support banget, makanya tadi senang banget sih menghadiri pernikahannya. Sebenarnya mungkin lucunya kita agak mirip ya, kita kan juga dari sinetron. Cuman mungkin Kenny lebih cepat aja menikahnya. Sebenarnya sih aku nggak expect ya. Aku pun memang karena kami masing-masing sama-sama sibuk. Jadi aku baru beberapa kali ketemu sama Manda kan. Ketika ketemu yang terakhir ketemu sama Manda, Manda ngasih tahu dia akan nikah dan sama Kenny, kayak aku cinek dong kayak aku. Aku kan sama Reni juga kan. Kaget sih, dan melihat mereka berdua, memang waktu dia di Cinta Yasmin ya, mereka di Cinta Yasmin, aku ngerasa kok mukanya mirip ya lama-lama ya. Sebelum terjun ke dunia sinetron, pria kelahiran 16 April itu memulai karirnya sebagai model di tahun 2014. 2 tahun kemudian, Kenny pun mendapat kesempatan untuk main di sebuah film berjudul Dub Smash. Siapa sangka, debut film pertamanya itu menjadi jalan baginya untuk lebih serius mendalami dunia akting. Berbagai tawaran untuk bermain di sinetron pun mulai berdatangan. Puncaknya, Kenny dipasangkan dengan Amanda Manopo di sinetron Cinta Yasmin RCTI. Lewat perannya sebagai Romeo di Cinta Yasmin, nama Kenny Austin pun semakin populer. Bahkan mampu menggeser nama aktor ganteng Arya Saloka yang pernah populer lewat sinetron Ikatan Cinta. Sebenarnya sih semuanya serba ketidaksengajaan sih. Waktu pertama kali coba untuk pindah ke Jakarta itu juga sebenarnya masih kuliah waktu itu. Belum lulus,
Jadi sempat tertahan dulu skripsi, makanya lulusnya itu sampai 6 tahun waktu itu. Sempat setahun lah di Jakarta, coba dulu di modeling. Waktu itu ya bisa dibilang kurang masuk lah, karena dari secara tinggi badan aja kalau modeling di Jakarta aja itu untuk cowok waktu itu ya amannya 183 cm tinggi badannya. Sedangkan kalau saya sendiri itu cuma 176 cm, ya kebanting lah tingginya sama yang lain itu. Akhirnya dikasih kesempatan untuk cobain acting. Pertama kali projectnya itu 2016 awal. Ya emang pasti harus belajar lah. Awal-awal juga pasti nggak langsung yang luwes. Banyak teknik yang masih belum dikuasai gitu. Jadi sempat juga belajar latihan acting, ada ngambil kelas acting. Dan kalau buat aku sebenarnya ya belajar acting itu, belajar di luar tuh 30%, 70% itu pasti di lokasi lah. Di lokasi. Berarti mulai dari 2016 awal sampai sekarang di acting. Awalnya aku ditawari screen test waktu itu. Sebenarnya sebelum project ini juga sebenarnya harusnya aku di jalan project yang lain dengan MNC juga waktu itu, dengan director yang sama juga, Pak Dodi waktu itu. Tapi akhirnya nggak jalan waktu itu karena mungkin dari secara konten cerita tidak di approve kali ya. Aku juga nggak tahu secara teknisnya gimana. Sampai akhirnya beberapa bulan kemudian ditawari lagi, cuman yang ini sih waktu itu posisinya udah fix. Katanya pemainnya Amanda sama Kamue, si Kak Samuel. Katanya sih ceritanya cinta segitiga gitu. Jadi ada satu karakter yang masih belum ketemu. So aku pikir bisa nggak ya? Maksudnya udah lama sih nggak stripping juga kan. Jadi ya udahlah cobain aja. Aku masih ingat banget waktu itu tuh masih perannya tuh businessman. Jadi bukan seorang psikiater. Karena waktu itu psikiater harusnya, seingatku itu emang Kak Samuel. Aku sih pasti ada sedikit pressure, tapi justru itu yang aku jadikan sebagai pemicu semangat sih. Karena aku yakin masing-masing orang yang memerankan satu peran itu pasti punya karakter yang berbeda gitu, cara pembawaan yang berbeda. Aku sih cukup senang lah dari soundtrack, semuanya juga menurut aku oke. Dan yang pastinya juga aku senang penonton kadang bisa memberikan sedikit kritik, ya which is aku terima-terima aja sih sebenarnya. Dan aku mencoba untuk belajar untuk apa ya, maksudnya kayak jadi bahan pertimbangan mungkin. Mungkin di sini harus diperbaiki, di situ harus diperbaiki. Itu nggak masalah sih. Salah lah. Dia seorang aktor yang profesional juga. Dia tahu harus ngelakuin apa. Jadi buat aku tuh lingkungan kerja enak aja gitu. Dan cara ngebangunnya sih buat aku sih nggak ada special treatment seperti apa. Kita ketemu tiap hari di lokasi, kita ngobrol, itu secara otomatis akan kebangun secara tersendiri. Popularitas Kenny Austin saat ini faktanya memberikan nafas baru bagi industri sinetron tanah air. Pria berwajah oriental ini juga mampu membuktikan dirinya sebagai salah satu aktor ternama masa kini. Kerja keras sejatinya tidak akan mengkhianati hasil. Menjadi terkenal adalah buah dari perjalanan panjang Kenny Austin selama ini. Perjalanan yang akan menjadi bagian sejarah dan akan dikenang sepanjang masa. Aku sih pasti ada sedikit pressure, tapi justru itu yang aku jadikan sebagai pemicu semangat sih. Karena aku yakin masing-masing orang yang memerankan satu peran itu pasti punya karakter yang berbeda gitu, cara pembawaan yang berbeda. Jadi aku rasa aku nggak harus nyamain dengan IC gitu-gitu. Iya, aku nggak harus sama dengan tokoh lain. Toh di sini kan emang perannya psikiater dan aku punya versi aku gimana cara bawainnya. Ya aku mainin seluas mungkin aja gitu. Justru kalau aku ngerasa kalau misalnya aku terlalu mikirin soal pressure-nya untuk bisa menyamain atau apa, hasilnya akan kurang maksimal sih. Dan banyak juga yang suka, aku bersyukur, berterima kasih. Ya artinya mereka emang penonton setia lah. Karena waktu beberapa kali meet and greet juga aku sempat shock, kayak mereka tuh tahu hari ini episode berapa, besok episode berapa. Sedangkan aku sendiri sebagai seorang pemain aja kadang aku tuh lose track gitu karena di lokasi mulu kan. Ya kayaknya dia orangnya nggak banyak ngomong ya, tapi kalau diajak ngobrol nyambung, orangnya baik, asik, seru. Terus gue juga kan maksudnya dia juga ada usaha, jadi kita suka ngobrolin soal bisnis gitu. Jadi
Ya ngobrol sama dia nyambung kok, nyambung nggak ada masalah. Anaknya juga asik, baik kok. Oke kok, nggak ada masalah. Iya semua di sini profesional kok, orang-orangnya niat kerja semua sih. Sangat dia pekerja keras sekali. Dia memang selalu bilang sama aku ya, selama masih muda ya kerja aja gitu. Jadi apapun itu ya kerja untuk membahagiakan. Dia kan peduli banget sama orang-orang sekitar ya, terutama sama keluarganya dan juga teman-teman di sekitarnya. Jadi dia mau bekerja untuk mereka juga. Aku sih percaya ya, maksudnya siapapun orang yang ditemui oleh Amanda, apalagi sekarang sudah menjadi pasangannya, pasti itu yang terbaik untuk dia gitu. Dan aku percaya Amanda pasti akan dijaga dengan baik, akan dirawat, akan dibimbing sama Kenny. Dan memang sebelumnya aku tuh pernah satu project sama Kenny dan ya nggak ada yang berubah gitu loh. Kenny tetap baik, mungkin sekarang tambah dewasa. Ya harapannya sih semoga bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, yang bisa membimbing istrinya. Pernikahannya dengan Amanda Manopo beberapa waktu lalu seolah menjadi pelengkap popularitasnya saat ini. Kisah asmara yang terekam lewat cinta Romeo dan Yasmin akhirnya bersemi secara nyata. Tuhan sejatinya sudah menggariskan akhir yang bahagia untuk Kenny dan Amanda. Bukan akhir dari drama percintaan semata, melainkan melanjutkan cerita cinta hingga tua menanti. Ya kita nggak pernah tahu lah jodoh dari mana. Dan yang pasti kan judul-judul sebelumnya juga ada kok yang ketemu dari judul yang sama. Jadi ya menurut aku hal-hal yang wajar aja sih. Ya kita di Cinta Yasmin partner kerja kayak biasa aja. Malah aku ngerasa dia tuh sombong banget. Iya, kita jarang ngobrol. Bener-bener asli kalau cut balik ke tempat masing-masing udah. Iya. Paling bercanda dikit aja karena aku orangnya suka bercanda kan. Tapi kalau aku lagi diem aku diem beneran. Tapi mungkin setelah dari sana cukup lumayan lama baru dekat. Kita deket mulainya ya sekitaran Mei lah ya. Nah, kita bukan bukan di posisi seperti itu. Kalau memang udah ngerasa nggak cocok ya udah nggak usah deketin lagi, paling gitu. Enggak sih, enggak juga waktu yang singkat, biasa aja ya, itu udah 5-6 bulan ya? Iya, sekitaran segitu menurutku itu proses juga. Lagian karena gini, kalau misalkan lama dekat apa segala macam, kalau ujungnya juga nggak jadi, ngapain buang-buang waktu. Ya di waktu yang singkat ini ya kita mulai pengenalannya lebih dekat lagi. Bagaimana responnya kita, bagaimana respon keluarga, apakah keluarga juga menerima aku atau keluarga aku juga menerima Kenny. Kalau misalkan dari sana juga dikasih lampu hijau, tidak ada pertentangan, menurutku ya udah go ahead. Nanti tinggal campur tangan Tuhan aja, Tuhan maunya seperti apa dan bagaimana. Aku termasuk orang yang kaget karena ini surprise ya. Dia memang ngasih tahu aku tuh pertama lewat chat, terus nggak berapa lama dia datang. Kebetulan memang waktu itu Kenny syuting di satu lokasi yang sama aku. Mana datang ke lokasi aku gitu. Terus dia baru cerita semuanya. Terus kayak happy banget. Terus semoga kalian juga langgeng sampai akhir hayat yang memisahkan kalian.